Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah statistik dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar peluang, gitu ya. Konsep dasar peluang apa itu peluang itu? Gunanya peluang untuk apa? Lalu sejarahnya peluang itu apa? Kenapa kok harus muncul nama kata peluang? Apa untuk menyusahkan kita saja atau ada gunanya? Oke. Kita akan lanjut. Next. Next. Kita akan membahas tentang definisi peluang, aturan-aturan yang ada di peluang, seperti rumus dan juga kabel kontingensi. Nanti di dalamnya ada diagram pohon juga. Untuk pada tujuan akhirnya kita akan membahas teorema bias. Bias. Nah itu beda ya. Bias itu kalau eh, ada siluet-siluet yang membuat jadi tidak jelas. Kalau bias itu 6 orang, Bayesian rule biasanya gitu. Dan yang terakhir ada permutasi dan kombinasi. Ya semoga kalian nggak asing-asing banget lah sama istilah ini ya. Karena sebenarnya kayak permutasi dan kombinasi, peluang itu adalah mengulang atau mereview lagi materi yang telah dipelajari waktu SMA. Pertama, kita akan lihat definisi peluang. Apa itu peluang? Peluang ini awal munculnya pada abad ke-17 ya, di mana Pascal dan Fermat itu memang sejarahnya asal-usulnya ya dari masalah perjudian gitu ya. Jadi bagaimana menghitung, bagaimana memperkirakan, bagaimana melihat peluang untuk menang dalam perjudian. Nah, tapi jangan digunakan sekarang untuk judi online karena judi online itu bukan lagi masalah peluang itu. Semuanya sudah membuktikan, semuanya sudah bersaksi bahwa judi online itu tidak ada peluangnya untuk menang. Jadi di set dari awal memang pasti kalah gitu. Oke. Nah, seiring waktu peluang ini digunakan untuk banyak hal. Jadi terutama untuk melihat keputusan-keputusan yang ada di masa datang. Jadi bagaimana memprediksi masa depan jika kita hanya mengetahui basis-basis data yang ada di masa kini. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mempersiapkannya lebih baik. Tidak kaget gitu. Konsep peluang tuh ada tiga secara umum, yaitu eksperimen, hasil, sama peristiwa. Di mana eksperimen itu adalah prosesnya gitu. Hasil itu adalah output dari eksperimen, sedangkan peristiwa itu adalah kumpulan dari hasil. Nah, kumpulan dari hasil yang memiliki sifat tertentu nanti akan menjadi fondasi atau dasar bagi peluang sifat itu. Contoh seperti ini yang ada di peluang klasik. Peluang mendapatkan angka 3. Nah, artinya waktu kita melempar dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah peluang muncul angka 3? Nah, itu fix. Angkanya yaitu 1/6. Karena di situ ada 6 angka, lalu kita hanya ngambil 3. Itu. Beda lagi dengan empiris. Kalau empiris, kita lihat dari, misal di sini, peluang munculnya 110 gambar dari 200 lemparan uang koin. Jadi di situ ada satu koin itu bisa muncul angka atau gambar biasanya gitu ya. Nah, koin yang lain juga seperti itu bisa muncul angka dan gambar. Dan kalau itu digabungkan semuanya, maka kita bisa menghitung peluang munculnya 110 gambar. Nah, di situ jadi ada beberapa hal yang sama yang dimasukkan ke dalam peluang ini ya, empiris ini. Terus yang terakhir itu subjektif dan ini ya harusnya nggak dipakai ya karena probabilitas ini berdasarkan keyakinan atau intuisi. Ya sebenarnya waktu kita ngelempar dadu atau ngelempar koin itu ada kesubjektivitasan. Karena kalau dadunya penyok, nah peluangnya nggak jadi 1/6, jadi beda gitu. Ya, tapi kita ngasumsikannya dadunya normal gitu ya. Terus selanjutnya adalah aturan penjumlahan peluang, di mana peluang itu kita bisa jumlahkan dengan cara dua hal. Ada yang saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Nah, jadi hubungannya seperti itu ya, ada yang saling terpisah, ada yang tidak saling terpisah. Kalau terpisah itu eksklusif, saling eksklusif. Kalau tidak terpisah itu tidak saling eksklusif. Yang ke yang selanjutnya adalah aturan perkalian peluang, di mana aturan perkalian peluang itu juga ada dua macam, yaitu independen dan tidak independen atau dependen. Kalau independen itu peluang yang satu itu tidak berhubungan dengan yang lain. Dua gambar pada pelemparan dua koin. Jadi dua koin yang dilempar, yang lemparannya jauh itu mereka saling terpisah. Selain saling terpisah, mereka juga saling independen, tidak saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah eh, peristiwa dependent. Kalau peristiwa dependent itu dia ada hubungannya sama yang lain gitu ya. Jadi eh, kalau tidak saling eksklusif tadi punya irisan, jadi ada entitas individu yang mengambil dua hal secara bersamaan. Tapi kalau yang dependent di sini itu hubungannya akan saling berpengaruh atau akibat mengakibatkan sebab akibat. Contohnya ya seperti ini, peluang hari ini hujan tetapi tidak mendung. Jadi di sini tidak mendung, sudah tahu tidak mendung, berapa peluang hari ini hujan? Nah, jadi artinya di situ ada urut-urutan atau ada
hubungan. Karena kalau tidak mendung, peluang hari ini hujan akan jadi semakin kecil. Beda kalau hari hari ini mendung, peluang hujannya akan jadi semakin besar. Jadi nilai peluangnya itu bergantung pada kejadian sebelumnya. Nah, secara rumusan bagaimana peluang bersyarat itu? Ada peluang hujan NA per NS, peluang hujan jika mendung. Nah, jadi ada keterangannya sekarang peluang hujan jika mendung. Jadi yang awalnya peluang hujan tanpa syarat, sekarang peluang hujan dengan syarat mendung. Maka dalam menghitung yang lebih eh, detail atau dalam menghitung yang lebih panjang kita perlu teorema Bayes. Jadi nggak bisa lah, sebenarnya bisa sih menggunakan tabel kontingensi kalau masih dua dimensi. Tapi kalau dimensinya sudah banyak maka teorema Bayes ini jadi diperlukan. Nah, tadi kita sudah lihat di sebelumnya bahwa PA bersyarat B itu sama dengan PA iris B, artinya kejadian A dan B dibagi dengan kejadian B karena sudah diketahui syaratnya B, sudah diketahui B terjadi. Nah, secara rumus maka kita lihat PA kali PB per A. Jadi di sini PA kali PB per A itu menghitung PA iris B dibagi dengan PA atau di sini dibagi dengan PB, jumlah seluruh peluang P itu. Nah, ini sebenarnya membolak-balik. Kalau kalian lihat di PAB ini PBA dibolak-balik saja itu. Jadi kalian ngafalinnya semoga saja nggak susah gitu ya karena PA dengan syarat B itu cara nyarinya dengan menggunakan PB dengan syarat A. Lalu kalau PB dengan syarat A itu pasti dikalikan dengan PA, nggak mungkin dikalikan dengan PB. Gitu. Nah, jadi ada runtut-runtutannya ya. PA dengan syarat B dihitung menggunakan PB dengan syarat A, tapi kalau PB dengan syarat A itu harus dikalikan dengan PA. Contoh, contoh. Misal di sini ada tim badminton, Rocky lah, memainkan 70% dari permainan mereka pada malam hari. Jadi 70% malam hari, 30% siang hari. Tingkat kemenangan mereka menang 50% dari permainan malam. Jadi kalau mainnya malam, peluang menangnya 50%. Tapi kalau mainnya siang, peluang menangnya gede banget nih, 90%. Nah, dari koran hari ini mereka diketahui menang. Nah, kalau mereka diketahui menang, berapakah peluang mereka itu menang waktu malam? Itu. Ya, kita singkat dulu lah. Misal PMA itu peluang malam, PME itu peluang menang. Artinya yang sedang kita cari adalah peluang malam dengan syarat menang karena sudah diketahui menang kemarin gitu ya, peluang malam dengan syarat menang. Ya, tadi gimana cara ngitungnya peluang malam dengan syarat menang? Berarti dibalik peluang menang dengan syarat malam dikalikan peluang menang. Dikalikan peluang malam itu. Jadi nggak apa namanya ya, ngafalinnya nggak susah. Nah, terus di bawah ngikutin yang atas, peluang malam kali peluang menang dengan syarat malam ditambah peluang malam komplement. Malam komplement itu artinya sebaliknya dari malam ya, berarti peluang siang kali peluang menang dengan syarat siang. Itu. Hitunglah kayak gini, 70% kali 50% per 70% kali 50% tambah 30% kali 90%. Hasilnya adalah 56%. Itu. Nanti ya kalian harus latihan, harus nyobain soal latihan yang ada di web. Nanti saya tunjukkan di belakang. Karena kalau nggak latihan, saya yakin agak susah nih valinnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengulang kembali yang ada di SMA dulu sebenarnya, walaupun mungkin nggak ribet ya kalau SMA, tapi sederhana. Tapi sekarang kita coba ulas lebih lanjut. Ada permutasi dan kombinasi, di mana permutasi dan kombinasi itu bedanya hanya sedikit banget. Mereka sama-sama ngambil orang, mereka sama-sama ngambil barang. Cuman kalau di permutasi setelah ngambil mereka diberi jabatan sehingga punya urutan. Misal saya ngambil saya dan Andi, saya jadi ketua, Andi jadi sekretaris. Nah, kalau kombinasi itu tidak diberi jabatan, mereka hanya ngambil dua orang, saya dan Andi, misal dalam mewakili lomba puisi atau lomba apa, jadi tidak ada jabatannya. Tapi kalau sudah dikasih jabatan ketua dan sekretaris, maka kalau dibalik jadi tidak boleh, tidak cocok. Misal Pak Prabowo presiden, Gibran wakil presiden, dibalik, kalau nggak ada yang milih nanti Gibran jadi presiden, Pak Prabowo jadi wakil presiden. Gitu. Jadi makanya urutan itu menentukan eh, banyaknya kemungkinan di permutasi, tapi kalau dikombinasi enggak. Nah, oke, terakhir kesimpulan ya bahwa peluang itu adalah dasar untuk mengambil keputusan ketika tidak pasti. Jadi yang dihitung peluangnya gede atau kecil, masuk enggak kalau investasi gitu ya. Biasanya saya kalau saham masuk enggak nih sebulan untung enggak. Nah, gitu. Terus ada aturan penjumlahan, kita harus bedakan ada irisannya atau enggak ya. Ada irisannya atau enggak ya. Misal antara KTP Jawa Timur, KTP Trenggalek sama KTP Tulungagung ada irisan enggak ya? Nah, tentu jawabannya harusnya enggak ya. Tapi kalau ah, adakah yang KTP Trenggalek tapi tinggal di Tulungagung? Nah, itu mungkin gitu ya. Mungkin, tapi secara KTP tidak mungkin mereka beriris. Terus kalau perkalian mereka bersyarat enggak ya? Apakah ada keterangan sebelumnya enggak ya? Misal, berapakah IQ saya kalau saya diketahui dosen? Nah, mungkin itu ada efeknya. Itu akan memberikan peluang yang lebih besar pada IQ yang tinggi dibandingkan dengan berapakah peluang saya kalau saya traveler. Nah, traveler kan nggak anu ya apa namanya nggak ada tes tes IQ ya. Jadi mungkin di situ tidak ada mengarah ke IQ yang lebih
tinggi. Ya walaupun belum tentu ya saya IQ-nya tinggi. Bisa jadi kan saya rajin tapi nggak pintar gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau teorema Bayes digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk menghitung peluang bersyarat. Permutasi, kombinasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa permutasi itu kalau ada urutannya, kombinasi kalau dibiarkan saja setelah diambil nggak punya urutan dia. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Semoga, oh ya, kalian cobalah mengerjakan game yang ada di web. Betul. Kalian masuklah web saya, ini pagale.youtube.io yang kemarin, nih semester genap, semester yang terakhir ya, biasanya saya taruh paling ujung kiri. Nah, di materinya adalah bab 6. Nih ya, masih loading, agak lama memang ya ini. Nah, di bawah kalian bisa menemukan contoh-contoh dan juga gamenya nih. Nanti kalau kalian klik biru, kalian jawab, klik jawab biru, itu artinya jawaban kalian benar. Kalau merah ya berarti salah. Selamat mencoba. Sampai jumpa nanti di kelas. Kita akan bahas soal-soal yang lebih menantang di kelas nanti. Oke, baik. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.